Shalom semuanya. Nah saudara, tadi Anda tahu beliau bukannya jobless baca Alkitab. Beliau seorang bankir, seorang yang super sibuk. Luar biasa, sekarang beliau menjadi koordinatornya daripada gerakan atau gemar baca Alkitab. Nah saudara, ya tepuk tangan buat saudara Jeffrey Hakim, seorang bankir ya. Nah sebelumnya kita dengar dari gubernur kita yang saya sudah sering di atas mimbar ini ceritakan. Nah saudara, karena saya profesi seorang dokter, saya lihatnya dari sudut lain. Setiap minggu saya pasti ketemu orang yang sedang menghembuskan nafas terakhir. Pada waktu dia menghembuskan nafas terakhir, Alkitab berkata, surga dan neraka langsung ditentukan. Kalau nama orang yang meninggal itu ada di kitab kehidupan, maka itu surga akan dibuka. Coba tayangkan Wahyu 20 ayat 15. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, dia masuk ke neraka. Jadi waktu kita percaya Yesus, kita dibaptis, nama kita ada di kitab kehidupan. Tapi kalau kita hidupnya gak benar, nama kita bisa dicoret. Wahyu 3 ayat 5. Nah saudara, malam ini saudara orang Kristen semuanya, yakinkah saudara itu pasti masuk ke surga? Ternyata Alkitab tulisnya gak seperti suara ya aminnya ini. Alkitab tulisnya gimana? Wahyu 7 ayat 14. Jalan ke neraka itu lebar, banyak orang Kristen yang masuk. Jalan masuk ke surga sesek dan sempit, sedikit orang Kristen yang masuk. Alkitab bunyinya sedikit orang Kristen yang masuk ke surga. Nah saudara, orang Kristen yang gimana yang masuk ke surga? Matius 7 ayat 21. Orang Kristen yang melakukan kehendak Bapa yang masuk ke surga. Tolong Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Gimana Anda tahu Anda melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa cuma adanya di buku Alkitab. Kalau Anda nggak baca, gimana Anda tahu Bapak maunya apa? Nanti Anda dengar kesaksian dari gubernur kita, gimana hidup dia itu dituntun sama Alkitab setiap pagi. Saya paling gampang komunikasi sama Bapak Gubernur itu kan jam 4.30. Saya tahu beliau pasti udah on, lagi baca Alkitab. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus, hari ini mari kita umat Kristen, pada waktu kita menghembuskan nafas terakhir, itu penentuannya Anda masuk ke surga atau neraka. Duit boleh banyak, tapi kalau masuk ke neraka ngapain? Ujung kekristenan kita mesti yakin Anda masuk ke surga. Alkitab mengatakan yang masuk ke surga yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa cuma ada di sini. Kalau Anda nggak mulai baca, gimana Anda tahu kehendak Bapa? Oleh sebab itu, saya himbau semuanya, baca Alkitab mulai sekarang. Anda semua tahu, di gereja ini Anda diwajibkan. Di semua gereja di bawah penggembalaan saya, atau yang disebut dengan cabang CK, cabang khusus 7, atau Christ Kingdom 7, itu ada 9 cabang. Akhir Desember akan buka cabang ke-10 di Aram Sutra Mall. Nah saudara, mari saudara tahu, saudara dipaksa sama saya baca Alkitab. Kenapa? Karena saya mengasihi Anda. Saya nggak mau ujung kekristenan Anda itu di neraka. Kok mengerikan? Alkitab bunyinya gitu, sedikit orang Kristen yang masuk. Makanya Anda mesti baca.
Nah, saya rindu semuanya pasti masuk ke kerajaan surga. Nah, saudara datang tentu bukan mau dengar saya. Yang mau dengar saya hari Minggu ini giliran saya khotbah di tempat ini. Tadi Bapak Gubernur tanya, ini berapa orang yang datang? Saya bilang ini cuma sebesar ibadah raya biasa. Kita hari Minggu bikin 5 kali ibadah. Jam 7, jam 9, jam 11, jam 2, jam setengah 5. Sekali ibadah gini 4.000 tempat penuh. Dan ditambah anak-anak yang di lantai 9 sampai yang Mandarin service itu kurang lebih 1.500. Jadi sekali ibadah di tempat ini 5.500. Nah, jiwa-jiwa yang baru Anda bisa bergabung mulai hari Minggu ini. Hari Minggu ini pagi akan dilayani oleh saya. Nah, saudara, kita nggak tunggu panjang lagi. Saudara, pasti Pak Gubernur juga rindu karena Anda tuh jemaat yang luar biasa, jemaat yang kedua fajar, jemaat yang hari ini pasti banyak mendoakan buat Gubernur di dalam kasus-kasusnya. Mari kita undang Gubernur kita, Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama. Saya persilakan. Shalom. Saya diminta kesaksian dari Dr. Yanto. Saya berpikir saya bukan tukang khotbah. Saya sengaja bawa Alkitab saya. Ini 6 tahun terakhir saya mulai mengganti Alkitab saya dengan yang chronological Bible. Jadi kalau saya bawa ke gereja nggak bisa Alkitab ini karena dia loncat-loncat sesuai dengan urutan tahun. Jadi kalau saya ke gereja, saya masih lebih suka bawa Alkitab yang bahasa Indonesia, bukan bawa di iPhone. Walaupun di handphone kita ada Alkitab. Nah, saya waktu itu berpikir bagaimana menjelaskan kepada anak saya tentang pentingnya membaca Alkitab. Akhirnya kesempatan itu datang ketika anak saya sedang menghadapi ujian negara. Lalu saya tanya gini sama anak saya, besok ujian apa? Kalau besok ujian bahasa Indonesia, apakah kamu belajar fisika malam ini? Dia bilang tidak. Enggak Pak katanya. Kalau besok bahasa Indonesia kita belajar bahasa Indonesia malam ini. Oh gitu ya. Kenapa gak belajar fisika saja? Ya ngapain dia bilang gitu? Terus saya tanya lagi pertanyaan kedua. Gimana kalau gurumu itu bilang begini, besok ujiannya gak kasih tahu kamu, pokoknya besok ujian aja. Langsung anak saya bilang, gak fair. Kalau gurumu memang edan gimana, saya bilang. Terus memang maksain kamu, pokoknya besok datang ujian. Wah kalau gitu Pak, kita mesti baca semua, mesti belajar semua mata pelajaran yang mungkin yang kita sudah belajar. Nah terus saya bilang, kamu berani nggak tidak belajar? Padahal sudah hafal tuh. Besok kan ujian bahasa Indonesia, berani nggak belajar? Enggak Pak, bisa nggak lulus katanya. Terus saya boleh masuk ke Alkitab. Saya bilang kita hidup ini tiap kali kita bangun pagi itu sama seperti kamu teriak gurunya tidak fair. Banyak orang dalam hidup ini berteriak, hidup ini tidak adil buat saya, tidak fair buat saya. Kenapa? Sudah tahu hidup dunia ini tidak adil, ujiannya nggak jelas mau ujian apa tiap bangun pagi, kamu masih kagak mau belajar lagi, gimana nggak fair? Itulah kira-kira kehidupan kita. Kita setiap kali bangun pagi seperti anak yang menghadapi ujian negara. Kita tidak tahu, ini lebih parah daripada sekolah. Kalau sekolah 4 mata kuliah, 4 mata pelajaran kita masih ingat. Matematik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Fisika kita ingat.
Ibrahim belajar 4. Tapi kalau dalam hidup ini, kita nggak pernah tahu pagi ini akan menghadapi orang ngapain kita. Kita nggak tahu akan muncul masalahnya apa. Nah, untuk menghadapi ujian hidup seperti itu, Anda berani sekali tidak belajar. Nah, karena itu kita butuh setiap hari. Saya tidak tahu, ada orang suka mengatakan baca kitab malam hari. Saya agak penganut sistem agak kolot gitu ya. Kalau malam tuh udah ngantuk. Saya kira kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik itu pasti waktu bangun tidur. Ketika kita stamina kita paling baik. Nah, saya kira itu yang saya alami. Bisa contoh waktu saya berpolitik. Saya mulai baca Alkitab itu, saya lupa sejak kapan gitu ya. Tapi kira-kira saya udah kuliah. Baru masuk kuliah. Tentu saudara juga jangan anggap saya Superman baca habis sudah 20 kali, 30 kali. Enggak. Waktu baru mulai sama, bolong-bolong juga. Kita selalu disiplin baca kitab. Kejadian masih semangat. Keluaran lumayan lah. Imamat langsung drop. Hilang aja udah. Lalu mulai cari-cari formula. Kita loncat deh perjanjian baru gitu ya. Begitu masuk ke Roma, pusing luar biasa itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya masih lumayan lah. Kisah para rasul yang suka sejarah masih lumayan. Itu loncat itu pusing gitu. Lalu kita mulai ngajar lagi loncat. Udah sehari lumayan sekali. Amsal saja per tanggal 1, 2, 3. Nggak beres juga. Terus Mazmur deh, Mazmur. Kita mulai lagi 150. Ya minimal sebulan. Ya lumayan lah kita baca satu-satu kan nanti kan 5 bulan juga naik turun. Saya baru mulai disiplin itu karena pergumulan sebetulnya. Kadang-kadang hidup ini saya baca saja. Saya masih ingat papa saya waktu itu masih hidup. Saya mulai keranjingan baca Alkitab waktu saya kuliah. Di situ saya bisa merasa waktu saya masih tinggal di Blok 5 Muara Karang. Saya bisa sampai merasa saya nggak mau pindah dari rumah ini. Walaupun rumahnya kecil. Hanya 8 kali 15. Dengan kamar yang begitu kecil. Saya bisa merasa ada Tuhan di sana. Ya pagi saya baca, papa saya waktu itu belum percaya. Dia mulai marah. Saya kirim kamu ke Jakarta tuh buat sekolah ya, bukan baca Alkitab ya. Lu mau jadi pendeta lu? Mau jadi boksu? Saya nggak ngerti, saya baca, tapi saya rasakan Tuhan hadir begitu ya. Makanya tadi kan katakan kita harus jembatan yang bentuk roh dan kebenaran. Kebenaran hanya ada dalam firman Tuhan. Banyak orang hari ini kita jadi dua ekstrim yang salah. Satu roh melulu, nggak tahu roh apa. Bilangnya Roh Kudus tahu dari mana kebenaran? Lama-lama Roh Kudus loh bilang. Satu cuma ngomong kebenaran, tapi tidak pernah mengalami hubungan roh dengan Tuhan. Makanya ini gereja ini harus seimbang dua. Kita harus ngalamin Tuhan secara pribadi. Kita masih seperti Daud yang bisa bilang kita itu curhat. Itu yang dilakukan oleh, saya cerita, Tuhan berbicara kita juga bukan hanya lewat Alkitab, lewat buku-buku rohani juga. Saya pernah bagi baca Alkitab, saya lupa di Keluaran 22 kalau nggak salah. Itu Musa mempunyai sebuah custom, punya kebiasaan, set up tent of meeting, tenda pertemuan di luar perkemahan. Lalu Musa bicara dengan Tuhan itu face to face, muka ketemu muka, seperti seorang teman. Tentu Joshua nunggu di luar. Ini menarik. Waktu saya baca itu, saya merasakan, saya bisa menafsirkan bagaimana suasana Musa menghadapi, harus mengadministrasi gitu banyak masa. Lalu dia harus datang kepada Tuhan, ngomong muka dengan muka kayak teman. Kayak kita chat lah kira-kira gitu. Ini bukan chat, betul kayak teman, ngomong. Nah waktu saya baca itu saya dapat. Saya kaget luar biasa, ada seorang penginjil memberikan saya sebuah kopi. Menarik sekali. Saya kira cuma 4 lembar kira-kira gitu. Karena ini buku abad keempat. Masih tulis Daud diterjemahkan. Ini buku dengan judul The Life of Moses
by Santa the Gregory of Nyssa. Buku abad keempat, diterjemahkan hanya 2 lembar. Waktu saya baca buku itu, ternyata dia juga mengambil, kalau nggak salah Keluaran 22 itu tentang Musa face to face like a friend. Langsung saya bisa ngerasakan tafsiran orang yang begitu sederhana nulis di daun waktu itu, hanya 4 halaman kecil dipotong begitu pendek, persis seperti tafsiran saya. Bisa membayangkan Musa. Di situ saya bisa bilang Tuhan, benar-benar Tuhan yang dulu sekarang akan datang sama. Roh Tuhan yang sama. Jadi Anda mau hidup berapa ribu tahun yang lalu pun, dengan Anda sekarang ketika Anda baca firman Tuhan dengan roh kebenaran yang sama, Anda akan dapatkan tafsiran yang sama. Nah, sama seperti misalnya orang tanya kepada saya, bagaimana Anda berpolitik? Kenapa Anda tidak mau membagi-bagi sembako atau membuat baksos penyembuhan, kesehatan? Saya sampaikan, gak ada guna itu. Dari mana saya bisa tahu itu? Saya waktu merenungkan itu, firman Tuhan yang pernah saya baca. Saya baca, itu Roh Kudus tidak menciptakan firman baru. Kalau ada yang ada Roh Kudus kasih firman yang baru, sesat saya katakan. Ini semua ada di sini. Makanya di sini di ujung Wahyu katakan siapa yang nambah, siapa kurang, itu terkutuk. Ini sangat jelas firman Tuhan. Nah, ini kayak komputer. Saya juga cerita teman yang ngerti komputer. Kalau Anda tidak memasukkan file atau dalam iCloud Anda bisa panggil keluar nggak file itu? Bisa. Fungsi Roh Kudus adalah mengingatkan, mengajarkan kita apa yang pernah kita dengar, apa kita baca. Bagaimana Anda bisa diingatkan Roh Kudus bicara sama Anda, kalau Anda nggak punya file firman Tuhan kebenaran. Hanya roh, makanya Tuhan juga katakan harus menguji roh itu. Bagaimana kita menguji roh itu? Dari firman. Nah, bagaimana memulainya? Saya juga memulainya sangat sederhana sebetulnya. Dulu saya suka membaca renungan harian terus loncat ke All Daily Bread. Kenapa saya butuh baca itu? Karena saya ingin ada penuntun. Makanya kan ada gerakan baca Alkitab ini baik sekali, ada penuntun. Karena kita nggak ngerti, masih ada teman. Nah, itu ada penuntun. Sehingga kita mulai bisa merasakan yang kita tafsirkan. Istilahnya dalam bahasa Rhema. Firman Tuhan kita baca itu yang keluar berbicara sama kita, itu namanya Rhema. Rhema yang keluar pada kita itu benar apa enggak? Nah, kalau kita ada penuntun, saya waktu dulu pertama kali baca, saya merasakan begini. Oh, saya dapatnya dari firman yang saya baca. Lalu saya baca penjelasan di renungan harian atau di All Daily Bread. Kadang-kadang dapatnya A, kadang-kadang dia B. Kenapa? Karena ini pengalaman rohani dari si penulis. Jadi kalau saudara cuma baca ceritanya nggak boleh. Anda harus temukan rhema untuk Anda sendiri. Itu hanya mencocokkan. Nanti lama-lama makin naik tingkat, Anda nggak mau baca lagi itu penuntun-penuntun kayak begitu. Karena itu tafsiran orang. Tapi Anda akan mulai menafsirkan sendiri rhema berbicara kepada Anda itu apa. Nah, bisa contoh saya sampaikan waktu saya berpolitik itu, kenapa saya tidak mau melakukan baksos segala macam? Karena Tuhan Yesus saja gagal melakukan baksos itu. Nih, Tuhan pikir matang-matang gitu ya. Tuhan Yesus itu kalah Dokter Yanto. Orang mati bisa hidup, Dokter Yanto malah orang mati lewat aja kira-kira gitu. Ini fair ini. Kita bisa bayangin kalau ada politikus lagi kampanye bawa Tuhan Yesus, pengobatan gratis, orang mati disembuhkan, kira-kira ditusuk gak tuh partai kira-kira? Dipilih loh. Lalu bagi sembako, orang bagi sembako berteriak-teriak, Tuhan Yesus mah gak usah, 5 roti 2 ikan aja sisa 12 bakul kok. Bawanya enak gitu loh. Jadi bisa bayangin gak kalau kita ke daerah miskin, cuma bawa 5 roti 2 ikan, lalu semua orang makan kenyang, lalu bawa pulang, sisa lagi kumpulin 12 keranjang. Wah, menang itu. Tapi ternyata Yesus kalah loh voting. Habis kasih itu semua, masih ingat kan di hadapan Pilatus? Pilatus bilang begini, aku punya satu kebiasaan ya. Di menjelang Paskah ini ada satu orang penjahat dibebaskan. Ini ada Yesus, gak ada salahnya. Malah ini kampanye
curang ini. Masa tenang tinggal pemilihan masih kampanye tuh si Pilatus. Dan Pilatus juga kampanye hitam loh. Dia bilang ini Yesus gak ada salahnya baik. Itu si Barabas penjahat, pembunuh, perampok. Nah siapa yang mau kalian saya bebaskan? Kalau logika kita, yang udah kasih makan kenyang tadi milik siapa? Milik Yesus dong. Udah kasih makan, penyembuhan. Terus ada kampanye lagi dari Pilatus bahwa ini orang gak benar. Ini yang benar, gak ada salah. Kalah voting Yesus. Kalah voting. Putaran kedua nih, head to head ini. Saya mau cerita ini kenapa? Itulah ajaibnya Tuhan kita. Saudara bergumul apa dalam hidup saudara, maka firman Tuhan ini jadi apa? Nah saya temukan juga satu menarik. Saudara mungkin sering dengar nama Martin Luther King Jr. Aktivis di Amerika tahun 67. Dia memberikan sebuah khotbah yang sangat menarik. Saya kira kita sudah sering dengar kalau pendeta khotbah. Ini pendeta bukan politik, tafsirannya beda. Saya kira semua tahu cerita tentang ada orang Samaria yang baik hati. Orang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu ada orang Yahudi ini dirampok, digebukin. Ini cerita sesama manusia. Kalau pendeta ceritanya apa? Kita mesti nolong orang sama manusia. Kalau si Martin Luther King Jr. remanya beda deh. Kalau pendeta kan cerita tentang mesti nolong orang kan, nggak usah lihat suku, nggak usah bangsa kan. Si Martin Luther King Jr. beda, itu khotbah tahun 67. Makanya saya temukan buku-buku itu, buku rohani juga baik untuk Anda baca. Karena pengalaman orang juga akan membuat Anda mulai belajar, dia dapatnya apa sih remanya. Martin Luther King Jr. khotbah tentang orang Samaria baik hati itu total beda sama di gereja khotbahnya. Saya belum pernah dengar khotbah kayak gitu. Dia bilang tahu nggak? Tahu nggak? Apa yang dilakukan oleh si orang Samaria itulah namanya keadilan. Bukan keadilan, itu bantuan katanya. Karena waktu ketemu orang itu dibawa ke hotel, ditinggalin 2 keping bantuan. Saudara percaya nggak? Waktu orang Samaria itu pergi ngangkut yang digebukin tadi, ada lagi yang digebukin di belakang? Ada lagi, orang jalannya nggak aman kok. Siapa lewat situ masih digebukin, dirampok. Nah yang dilakukan dari orang Samaria itu cuma bagian dari bantuan. Ketemu, nasib lu ketemu gua bantu lu deh. Kalau kagak ketemu, modal lu balik ke akhirat lu. Kira-kira gitu kan. Nah lalu si Martin bilang gini, apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu namanya bantuan sosial. Tetapi ketika dia menjamin dari Yerusalem turun ke Yeriko, tidak ada yang dirampok dan tidak ada yang digebukin, itulah keadilan sosial. Jadi situ beda keadilan dan bantuan. Makanya saudara masih ingat sila kelima apa? Bantuan sosial bagi saudara Indonesia? Bukan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu bagaimana saya bisa temukan? Saudara bukan hanya baca Alkitab, saudara juga mesti merenungkan, saudara mesti duduk, curhat. Misalnya saya bisa temukan bagaimana hubungan Pancasila. Bagaimana saya bisa bertanya, kok hebat ya Bung Karno ya? Bisa ciptakan Pancasila ya. Pancasila ini gak ada beda loh dengan waktu Yesus ditanya. Dari 10 hukum Taurat, mana yang terutama, terpenting dan yang terutama gitu ya. Kalau dibilang apa? Ditanya adalah kasih Tuhan Allahmu, hatimu, jiwamu, akal kekuatanmu, akal budimu. Dan kedua sama dengan itu kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukumnya tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa cocok nggak? Sesama manusia itu apa? Keadilan sosial. Dan Tuhan kasih saya hikmat. Islam juga saya bisa ngomong hablum min Allah, hablum minan nas. Jadi hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Jadi sebenarnya Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah ini semua bisa dapat dari mana? Pergumulan. Karena saya orang politik, bergumul orang politik, rema yang keluar ya jadi politik. Kita bisa baca firman yang sama, bangkir keluarnya beda kali, saya nggak tahu. Nanti yang dokter mungkin keluarnya beda. Tapi inilah firman Tuhan kita yang hidup. Karena Yesus itu ya firman yang menjadi daging. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita rasakan
Nah, saya pun juga punya kebiasaan begini. Inggris saya itu agak jelek, buruk. Saya ngerti sekali, saya punya handicap. Makanya saya beli Alkitab saya itu adalah New Living Translation. Ini bahasa sehari-hari, saya suka. Lalu saya baca kenceng-kenceng tiap pagi firman Tuhan itu. Jadi bayangin kalau suruh baca berjam-jam, saya udah biasa. Tapi tiap pagi saya latihan baca. Itu ada gunanya juga. Jadi pejabat baca belum, aku santai aja. Karena aku udah sering baca. Baca Inggris lebih susah lagi. Nah kalau kedengaran pronunciation-nya agak salah, saya buka kamus. Jadi saya juga belajar Inggris sekarang melalui Alkitab ini. Dan perbendaharaan kalau menurut saya suka sarankan teman saya, bahkan yang bukan Kristen, kamu mau tahu nggak buku Inggris terbaik di dunia untuk belajar bahasa Inggris? Apa? Alkitab. Dari huruf, angka, lagu, lengkap semua di sini. Nah ngomong aja apa? Sampai warna, sampai ukuran semua lengkap. Jadi kalau Anda baca di Alkitab, Anda sebenarnya lagi belajar bahasa Inggris. Tapi ada kamusnya. Misalnya saya beri contoh gini. Alkitab ini menarik sekali gitu loh. Saya dulu bisa temuan gini. Saya suka iseng teman. Masih ingat nggak? Waktu ada 2 pengintai. Ada pelacur yang namanya Rahab di kota Yeriko. Ada umpet itu. Lalu Rahab ini salah satu nenek moyangnya Yesus. Saya lagi berpikir, ini pengintainya siapa namanya? Jangan-jangan dia jatuh cinta ngumpet-ngumpetinnya orang ini. Ini menarik gitu loh. Kalau saya baca silsilah, namanya Salmon. Di Alkitab nggak sebutin, saya langsung coba. Ini jangan-jangan yang janji kasih ikat merah itu namanya Salmon. Ini menarik. Jadi waktu kita baca Alkitab pun kita bisa bertanya. Yang paling menarik lagi juga, saya suka terjemahan begini. Salomo, saya bisa cerita sama mereka. Waktu itu sedang ribut soal lokalisasi pelacur. Saya dikritik. Seolah-olah pelacur harus dihabisin, ini jahat macam-macam. Lalu saya berbicara dengan kelompok Muslim, yang Kristen. Saya bilang, Sulaiman itu nabi bukan? Iya. Semua bilang iya. Karena Kristen bilang Raja Sulaiman Salomo. Oke. Pertanyaan saya, kalian paling bangga menceritakan kisah Sulaiman atau Salomo. Dia begitu bijak, bisa membedakan mana mamanya si bayi dengan cara mau belah. Semua orang kenal. Tapi pernah gak kalian berpikir, kok bisa 2 orang pelacur mengaku pelacur, melahirkan anak haram, menghadap ke istana? Ketemu Salomo. Bisa masuk sampai ke dalam istana itu tidak mudah saya kira. Kok bisa? Harusnya pelacur kan dirajam sampai mati ke hukum Taurat. Kenapa Salomo tidak lakukan? Kalian cuma menceritakan kebanggaan membelah, membuktikan itu. Lalu saya masuk. Itulah yang Yesus lakukan ketika ditanya, ada orang ketangkep berzina, ditanya sama Yesus, ini mau kita rajam. Lalu Yesus tulis, yang tidak berdosa yang lempar batu duluan. Sampai pergi tidak ada. Nah hikmat-hikmat ini bisa kita dapatkan dari baca Alkitab. Karena saya politisi, ini jadi rema buat saya. Saya tidak tahu remanya saudara apa. Mungkin saudara baca yang berbeda dapat berbeda. Lalu misalnya contoh soal pertanian. Saya mengatakan sistem pertanian kita salah. Harusnya kita tidak membagikan sawah kepada rakyat atau ladang kepada rakyat. Tapi rakyat dikasih kerja. Nanti pembagiannya 80% hasilnya buat yang garap, pemerintah 20% saja. Saya dapat dari mana? Ini hikmatnya Yusuf di Mesir. 1/5 bagian untuk ini Firaun, tanah punya siapa? Firaun. Dia menyediakan benih, bibit, pupuk lah kira-kira gitu. Hari ini kita tidak lakukan. Itu juga hikmat dari Tuhan. Contoh sangat sederhana. Bisa contoh juga soal mau bicara topik keluarga gitu ya.
Oh, saya bisa bergumul. Waktu saya baca, saya pengen bayangin, ya sama seperti Musa. Bayangin waktu zaman itu Tuhan seperti apa ya. Bisa contoh, pendeta suka sekali berkhotbah kasus Batseba. Yang genit pasti Batseba. Daud kagak salah, betul nggak? Pasti gitu tuh. Pasti itu. Padahal yang ngintip dulu juga Daud, enak aja nyalain si Batseba. Betul kan? Seolah-olah Batseba itu perempuan yang nakal, yang menggoda Daud. Padahal Daud yang maksa dia naik kok. Lalu hamil. Lalu semua memuji-muji Uria suaminya, yang begitu hebat. Saya bilang itu suami gak hebat kalau menurut saya gitu. Pendeta salah khotbah sih. Wah, marah pendeta sama saya. Salah gitu. Ini repot pendeta. Jadi itu hati-hati loh. Makin jemaatnya baca Alkitab, nanti makin kacau tuh khotbah. Bisa protes tuh semua. Kalau ada salah khotbah masalah tuh. Jadi pendeta juga harus terus, bukan cuma menyiapkan. Ini saya akan cerita persoalan firman Tuhan ini. Jadi coba bayangin, itu rumah Panglima Uria sama istana itu kelihatan. Gak mungkin jauh, pasti deket. Pasti semua panglima tinggalnya dekat, sama bisa lihat orang mandi kok. Pertanyaan saya, kok Uria kurang ajar banget kagak mau pulang? Beberapa bulan perang, rumah gitu dekat, masa sih gak say hi, hello, atau peluk istrimu sebentar pulang? Uria gak mau pulang. Alasannya apa? Saya gak pantas tidur sama istri saya karena teman saya lagi perang. Wah, top. Pendeta cuma sampai di situ ngomong. Betul lah? Wah, gak enak dong. Masa saya tidur sama istri saya, teman saya lagi mau mati nih. Wah, itu top. Pas diajak makan-makan, pesta-pesta, dia makan, kurang ajar gak dia? Dia gak pernah bilang, sorry raja, saya gak pantas makan yang enak pesta-pesta karena teman saya itu lagi gak makan di medan perang. Oh, itu makan oke. Saya langsung hubungin nonton film-film klasik ya. Pesta-pesta itu ada cewek gadis-gadis muda. Bisa saja begitu gitu. Lalu Batseba dia bilang gak benar. Siapa bilang dia cewek gak benar? Kalau dia gak benar, sudah Tuhan tidak berkatin dia sampai tua. Kalau baca Alkitab dengan baik-baik, Daud yang punya istri gitu banyak, punya serir gitu banyak, gadis-gadis tak terbilang banyaknya, dia meninggal tuh hanya si Batseba. Memang ada Abisak yang perempuan tuh bikin dia hangat. Itu kita bisa berdebat lagi. Ada berapa istri yang setuju kalau tua suami mau tua, udah kedinginan kasih gadis cantik gitu loh. Wah, jadi Alkitab ini maksud saya sengaja cerita ini menggambarkan betapa banyak hal kita tidak mengerti. Tapi begitu menarik. Anda akan keranjingan membaca Alkitab. Pasti akan keranjingan. Kemanapun berat Anda akan bawa. Baju bisa dibeli, coretan kita nggak bisa. Pasti Anda akan senang. Dari mana saya tahu Daud bisa ngomong seperti itu? Itu tulisan Kidung Agungnya Salomo. Dia tulis permaisuri ada berapa, selir berapa puluh, gadis-gadis tak terbilang banyaknya, tapi cintaku hanya kepadamu seorang. Apakah Salomo cinta pada seorang? Enggak, Salomo kawin melulu. Sampai jatuh dalam dosa toh. Itu dia menggambarkan cinta Daud papanya kepada mamanya. Siapa bilang Batseba itu perempuan gak benar? Kalau perempuan gak benar, si Daud udah gak usah mikirin, suruh Uria pulang. Kasih aja perwira ganteng-ganteng tungguin di rumah. Kejadian deh. Jadi kadang-kadang maksud saya hal-hal ini juga menarik untuk kita mendalami. Sebetulnya terjadi di zaman itu tuh apa? Kalau kita mulai bisa bergumul dalam pergumulan kita. Misalnya contoh gini juga sederhana. Saya pernah sharing sama pendeta. Waktu itu ada penginjil meninggal mendadak, kecelakaan. Kita lagi bikin retret keluarga di puncak. Saya kebetulan ketua majelis. Gak ada pengganti hamba Tuhan karena kelas begitu banyak. Saya diminta untuk mengisi kelas pagi. Mau dikasih saya bahan. Saya baca itu bahan. Itu saya baca itu bahan. Jam 6 kira-kira kita akan mulai waktu teduh bersama. Pendalaman firman Tuhan bersama. Saya tetap bangun 4:30. Waktu saya membaca firman Tuhan itu, apa yang keluar dalam pikiran saya? Semua bahan untuk jam 6 saya ngomong. Kenapa? Oh, saya pengen membuat good impression dong. Ini pertama kali ketua majelis ngomong
Wah, saya akan berusaha, saya akan khotbah sebaik mungkin sampai Anda terimpresi. Oh, hebat juga Ahok itu ya. Bisa share, bisa khotbah dengan baik begitu. Waktu pagi itu saya membaca firman Tuhan, yang keluar adalah bahan. Kitab saya kan baca kan setahun habis. Ini 1 tahun habis. Ini waktu saya baca pagi tidak ada hubungan dengan bahan saya akan mengajar. Tapi sepanjang saya baca ini, yang saya pikirin adalah bahan untuk mengajar. Langsung saya minta Tuhan tolong stop. Bahan nanti ngajar saya udah pelajari, urusan nanti. Saya bisa men-sharingkan pengalaman Rema pagi ini, urusan saya itu ekstra bonus untuk yang benar. Tapi saya mau hari ini. Waktu saya keluar jalan, ketemu pendeta. Saya ngomong, kamu Mose, sekarang saya bisa ngerti Mose. Hamba Tuhan pun bisa jatuh. Wah, kenapa? Saya khawatir hamba Tuhan itu hanya berpikir baca Alkitab buat khotbah. Tidak pernah baca Alkitab untuk dia sendiri. Rema buat hidup dia sendiri menghadapi ujian. Ya kita terlalu baik khotbah hanya mikirin bagaimana saya menyiapkan bahan khotbah. Tapi dia tidak pernah menyiapkan bahan untuk dia. Lalu saya terjemahkan ini, gimana kamu siap punya pikiran gitu? Tadi pagi saya ngalamin, saya bilang. Saya ngalamin, saya tiba-tiba lupa Rema untuk bicara dengan saya. Saya hanya berpikir bagaimana mengimpresi orang begitu banyak. Berarti saya gak dapat apa-apa sebetulnya. Saya hanya baca Alkitab, doa untuk kasih impresi ke orang bisa membagikan firman orang. Pada pengalaman roh saya dengan Tuhan, tidak. Ini ibarat ini saya bilang. Ini kalau ada dahan pohonnya, dahan pohon. Ini jadi orang Kristen yang bilang ini, saya sudah 30 tahun ya jadi Kristen ya. Kamu jangan ganggu-ganggu saya. Apalagi kalau jadi Maria sudah tua kan agak sombong gitu ya. Saya sudah 40 tahun loh di gereja loh. Kamu ini baru nongol udah belagu banget gitu kan. Sekarang saya tanya, dahan pohon yang umur 30 tahun kalau patah tidak nempel ke pokok pohon, sama nggak kering dan mati? Dengan pohon yang 1 tahun sama saja. Jadi tidak peduli Anda di gereja udah 30 tahun, 40 tahun, atau 1 tahun, atau 6 bulan, kalau Anda nggak tempel ke pokok pohon yang betul, Anda pasti kering dan mati. Ini kuncinya. Jadi sama kayak firman Tuhan. Kayak tadi saya kasih perumpamaan ujian, ini adalah air hidup, sumber kehidupan kita. Kalau Anda tidak membaca ini, bicara dengan Tuhan hati ke hati, baca aja bisa jatuh kok. Baca aja bisa jatuh, apalagi tidak. Hanya bedanya kita jatuh tidak tergeletak. Ada roh yang terus ingatkan kita untuk balik. Jadi orang yang suci itu bukan orang plus-plus, enggak plus minus, tapi plus minus grafiknya menuju ke atas. Ini saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya contoh saya baca Alkitab ini. Ini sederhana banget sebetulnya. Saya ambil contoh lah yang 25 Juli. Ini orang bilang saya lagi tegang-tegang nih 25 Juli ini. Dan saya ulang. Saya suka Alkitab saya tandain. Kalau saya keluar kota saya tulis tanggal sekian saya lagi di mana baca. Kalau saya nggak tulis pasti di Jakarta. Kalau yang saya tulis ada di luar kota. Nah, kenapa saya suka tandain? Karena biasanya satu Alkitab tuh saya baca 5 kali, 6 kali baru ganti Alkitab. 5-6 kali baru saya ganti, udah agak penuh. Nah, biasanya saya ketemu lagi, oh tahun lalu dapatnya beda loh. Kita bisa tahu tahun lalu pergumulan kita beda. Misalnya contoh gini ya. Saya lagi bergumul. Waktu itu banyak saya bergumul soal independen atau partai. Sekarang ini Rema saya orang politik. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Rema saya orang politik. Kan saya bergumul politik ini kan. Ya keluar di politik. Mungkin kalau saudara yang baca beda. Misalnya Yesaya 49. Ayat 1-7. The Lord's Servant Commission. Nah, saudara biasa-biasa aja. Kalau saya beda. Saya mulai ragu nih. Apa benar gue mesti masuk politik ya? Tuhan bisa kasih tahu gini. The Lord called me before my birth. From within the womb, He called me by name. He said to me, you are my servant Israel, and you will bring me glory. Ini janji Tuhan. Saya sudah dipanggil Tuhan tuh sejak saya di dalam kandungan ibu saya. Kenapa saya masih takut? Lalu kadang-kadang khotbah di gereja menarik juga. Ya kita harus datang ke gereja atau enggak? Ya, kadang-kadang mohon maaf ya. Kadang-kadang pendeta tuh membosankan juga khotbah kadang-kadang. Ada juga yang membosankan.
Ada juga yang membosankan gitu ya. Mungkin saudara-saudaranya lari ke sini tuh pasti gereja yang lama tuh agak bosan, ngantuk. Kita akui gitu loh. Tapi bagi saya nggak pindah gereja. Saya betul-betul yakin dari lagu hymn, lagi lagu khotbah, khotbah atau bacaan, saya bisa dapat sesuatu. Dia lagi khotbah, saya bisa dapat sesuatu. Saya senang. Misalnya contoh, waktu dia ngomong begini, pendeta ngomong begini. Kamu tahu nggak, Daud, kenapa doa Bapa kami 23 lah, Mazmur 23, semua orang tahu. Daud bilang gitu tuh, dia pengen diam di dalam rumah Tuhan. Jadi jangan bayangin sekarang, dulu waktu Daud nulis itu, emang Daud ada gereja, ada bait Allah? Belum ada loh. Bait Allah itu baru ceritanya kemudian setelah Daud. Kenapa? Apa ini maksud dari si Daud? Dia diam di rumah Tuhan. Ini masih ingat gak ceritanya, pendeta cerita? Kita tangkap. Dia kita baca-baca ini. Waktu kita duduk ke gereja, jangan main handphone lah di gereja. Anda gak konsentrasi gitu loh. Kalau saya ke gereja, handphone saya taruh di mobil. Saya gak usah bunyi. Saya pengen waktu sama Tuhan duduk baik-baik untuk ngomong. Nanti itu semua disambungin. Misalnya contoh gini. Kenapa Daud bilang masih diam di dalam rumah Tuhan? Masih ingat gak ketika Lot waktu itu ada tamunya yang malaikat mau diperkosa, kurang ajar gak? Lalu si Lot bilang gini, lo ambil anak gadis aku deh yang masih perawan. Itu bukan berarti korbanin anak lo. Itu adalah tradisi orang timur, termasuk Yahudi. Kau jadi tuan rumah, Tuhan begitu luar biasa. Ini pendeta ngomong, saya tangkap aja. Tuhan begitu luar biasa memberikan tradisi. Bukan mau korbanin anak. Kalau ada tamu datang, ada yang mau ganggu, langkahi dulu mayat saya dan keluarga saya, baru sentuh tamu saya. Makanya Alkitab dikasih kita lebih itu gambaran begitu ekstrim. Kok lo gila ya? Ada orang mau minta tamunya diperkosa, kok dia kasih anak gadisnya yang masih perawan. Bukan itu yang dia mau ditunjukkan. Itu mau ditunjukkan bahwa Lot adalah tuan rumah yang baik. Lalu dia disambungkanlah dengan doa Bapa kami surga tadi. Kenapa Daud mengatakan saya mau diam di dalam rumah Tuhan? Artinya apa? Kalau ada orang mau ganggu Daud, Tuhan akan bilang Tuhan, langkahi dulu mayatku. Itu artinya. Ini hubungannya seperti itu. Nah, saya katakan ketika baca Alkitab, terlalu sering baca Alkitab, kita dengerin khotbah-khotbah itu, walaupun membosankan pun, Anda bisa nyambung gitu loh. Dapat. Tuh jadi, karena mulai ngerti, oh iya ya. Dulu waktu saya baca, saya nggak ngerti. Ini si Lot gila banget, anak gadis masih perawan dikorbanin. Kita juga nggak ngerti tentang Daud itu mau diam di rumah Tuhan. Kita pikir berlindung di rumah Tuhan, enggak, bukan gedung. Itu tradisi berbicara. Kalau kita diam dalam rumah Tuhan, berarti Tuhan adalah tuan rumah kita. Siapapun masuk, mau ganggu kita, hadapin dulu saya. Mungkin gak langkahin mayat Tuhan. Nggak cerita. Makanya Daud bisa merasa gitu aman. Nah, ini contoh bagaimana kita bergumul dengan firman Tuhan. Saya lagi memprovokasi saudara untuk suka baca firman Tuhan. Pasti menarik banget. Saya kasih contoh gitu, banyak yang menarik. Dan misalnya contoh, ini baru kejadian 25 Juli. Ini saya baru baca. Alkitab ini saya beli tahun 2012. Alkitab ini 2012. Kenapa saya beli 2012? Kebetulan saya ke Singapura. Alkitab kronologikal saya itu masih ada yang itu kemarin. Saya baru baca 1-2 tahun sampai di Singapura. Ini belinya di SKS, Serve King Servant. Itu kayak di gudang-gudang gitu. Saya lupa istilah apa. Masih diantar teman, itu spesial semua buku Alkitab. Nah saya takut nggak sempat, saya beli dulu, saya taruh. Nah, ini baru saya mulai baca, saya tutup itu. Ini saya mulai bacanya itu, ini baru sekali habis 2015. Ini saya udah setengah jalan lagi. Ini berarti baru coretan kedua. Jadi kalau lihat kode saya itu baru ada di tulisan 15 berarti tahun 2015. Nah ketika masuk ke 25 Juli, kita lagi bergumul tentang mau masuk ke mana? Ke politik.
Aduh habis deh, saya habis deh. Suruh pindah ke parpol ini semacam-macam. Terus saya bisa dapat gini. Ini ayat ke-5 tadi. The Lord has honored me and my God has given me strength. He says you, bawahnya lagi saya katakan saya loncat karena rema itu tidak semua yang muncul itu yang saya garisin. Saya loncat lagi ayat ke-6b. I will make you a light to the Gentiles. Ini untuk orang kafir. And you will bring my salvation to the ends of the earth. The Lord, the Redeemer, the Holy One of Israel, says to the one who is despised and rejected by the nation, to the one who is the servant of plural, kings will stand at attention when you pass by. Princes will also bow low because of the Lord, the faithful one, the Holy One of Israel, who has chosen you. Ini memperkuat yang saya dapat tahun lalu. Jadi kita masuk ke politik, kalau saya Tuhan pilih, chosen. Nah yang menarik ketika kita menghadapi sidang, mau jadi saksi di sidang ini. Oh ini jadi saksi di sidang. Di pagi itu 25 Juli tahun ini, aku jadi saksi di sidangnya Arisman. Jam 15. Paginya saya dapat, Tuhan, saya kenapa bersaksi? Tadi pagi pun saya bergumul, Tuhan hari ini saya bersaksi 3 lokasi loh. Walaupun saksi Kristen nama Cien-Cin bahasa Mandarinnya. Kalau saksi di pengadilan itu Kung-Cin namanya. Itu ada beda. Ini untuk bahasa Indonesia sama. Yang kedua di MK saya hanya duduk. Orang liatin, orang ledekin, saya diem. Itu juga saksi, kita shoot TV. Kita jadi saksi. Hari ini saya 3 kali nih. Satu di sidang Tipikor, sore di MK, malam ini di sini. Ini 3 kali. Disaksi 3 kali saya hari ini. Makanya saya berpikir ini pun God's providential control. Nah waktu baca itu lucu banget tuh Pak. Waktu saya baca itu ya. Waktu saya baca itu, ini sederhana sekali. Ini ada di Yesaya 49 ayat 50. All the world will know that I the Lord am your Savior and your Redeemer, the mighty one of Israel. Saya tulis saksi. Makanya saya mulai ngerti. Untuk apa saya bersaksi? Supaya orang tahu. Orang bisa lihat, kok ada politisi gitu. Orang kan tahu dia ada Tuhan yang beda. Nah ini, ya sederhana itu sebetulnya. Cuma karena saya lagi bergumul untuk itu, saya baca. Tapi jangan, saudara jangan main comot-comot. Buka itu. Pas buka lagi Yudas gantung diri, mati loh. Jadi bukan begitu loh. Ya jadi jangan main comot-comot pas lagi buka Lukas gantung diri gimana? Apakah persoalan kita lu gantung diri? Bukan loh. Jadi ini sama kita baca rutin, dengerin khotbah macam-macam. Roh Kudus lah yang akan merancang semua roh dan kebenaran ini yang akan membuat kita bisa dapatkan ini. Ya, saya kira waktu saya bisa sharingkan banyak hal, gitu ya. Mungkin terakhir sebelum bubaran gitu ya. Terus tunggu. Oh saya bisa sharing 10 jam pun oke loh, hati-hati. Asal saya bawa Alkitab saya. Karena ini tiap hari punya pergumulan saya tulis. Misal contoh, di 26 Juli, waktu saya baca, kalau udah lewat saksi itu 25. Wah orang bilang, Bapak bagus tuh, jawabnya bagus. Saya bilang, pasti ada Tuhan. Saya masih ragu. Pas waktu pagi 26 saya baca, dijawab tuh di Yesaya 52 ayat 13. See, lihat, my servant will prosper, he will be highly exalted. Ini dijawab. Jadi langsung saya ngerti. Oh kayak gitu saya ngerti. Jadi saya beri contoh lagi gitu ya. Ini juga tetap di 26. Kita lagi bergumul sekali tentang soal pindah ke parpol. Yang diminta, wah saya pengen ngapain pindah? Kalah pun top ini. Kira-kira kita pikir gitu. Saya bergumul nggak bisa. Kita nggak bisa melampaui orang lain. Kita nih server.
Lalu saya dapatnya apa? Saya bilang, habis saya, malu nih Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, fear not, jangan takut, you will no longer live in shame. Aku ini shameful ini, enggak, you will live no longer in shame. Don't be afraid, there is no more disgrace for you. Ini yang gitu. Langsung saya tulis, thank you Lord, amin. Saya tulis. Saya betul-betul saya tulis. Thank you Lord, amin. Saya garis, Alkitab saya itu digaris-garis aneh-aneh kayak begini juga. Saya suka pakai pensil warna. Lalu yang menarik lagi nih, waktu saya dipanggil BPK juga tahun 2015, saya ketemu lagi. 2016 saya ketemunya nih. Kan udah pernah baca tahun lalu. Saya baca, saya senyum-senyum sendiri. Ya kitab saya kalau dilihat orang bahaya nih, banyak tulis yang dia ngomongnya begini. Ini ada di Yesaya 54 1-17. But in that coming day, no weapon turned against you will succeed. Apalagi kan dituduh macam-macam. You will silence every voice raised up to accuse you. Kalau saya tulis BPK dan lain-lain, DPRD rasis, saya tulis itu. Dia nuduh saya melulu kan. Saya tulis itu. Saya tulis kayak gitu kan. Ya, ini pengalaman pribadi, belum tentu saudara mesti ikut. Ini orang politik ini. Jadi saya harap malam ini saudara begitu mulai baca, Alkitab saudara juga tulis, tukang jual kelontong pun keluarnya, tukang kurang ajar loh, timbangan gak pas gitu ya. Ada kan keluar tuh, saya gak ngerti itu nanti. Pasti masing-masing orang akan ngalamin. Terus apa lagi teman? Saya waktu baca ke bawah lagi Yesaya 55, wah saya bersyukur banget. Saya ingat ketika Tuhan panggil saya jadi bupati. Tuhan titipkan seorang anak laki-laki yang saya kasih nama Daud. Anak bontot saya itu Daud. Itu saya yakin Tuhan janji Tuhan untuk saya ke politik waktu itu. Ketika saya lagi goyang. Apa benar gaji itu kecil, susah banget begitu. Saya waktu baca ini di Yesaya 55, saya ketemu lagi. Ini bagus banget waktu saya baca gitu. I will make an everlasting covenant with you. I will give you all the unfailing love I promised to David. See how I use him to display my power among the peoples. I made him a leader among the nation. You also will command nation you do not know. And people unknown to you will come running to obey. Because I, the Lord your God, the Holy One of Israel, have made you glorious. Lalu waktu David saya tulis apa? Daud. Saya tulis nama anak saya Daud. Ini ingatkan saya di tahun 2006. Ketika saya sedang bergumul, posisi saya bupati harus berhenti. Nah ini waktu baca ini bisa diingatkan lagi, refresh lagi. Nah banyak lagi contoh. Misalnya waktu saya bergumul lagi di 27, saya jadi irup itu. 27 irup di TNI tahun lalu. Ini cerita tahun 2006. Waktu itu cerita puasa. Ada orang ngomong gini sama saya, kamu gak puasa? Gak kayak 40 hari 30 hari. Saya tidak menentang puasa loh. Saya tidak menentang puasa. Ada yang puasa minum, puasa makan, ada yang hanya macam-macam gitu. Tapi waktu saya bertanya tentang Tuhan, gimana sih Tuhan puasa yang kamu pengen gitu. Tentu semua orang punya panggilan, bisa puasa, it's okay. Tapi kita gak bisa dipaksa untuk puasa juga kadang-kadang gitu loh. Kalau yang sakit mah gimana dokter? Tentu ada yang mukjizat juga. Dia sakit mah, dia bisa bersaksi, dia puasa sama Tuhan justru mahnya sembuh. Tapi tidak semua orang harus mengalami itu pengalaman pribadi. Waktu saya membaca ini di Yesaya 58, wah saya baca saya kaget. Tell my people Israel of their sins, yet they act so pious. They come to the temple every day. Come to the temple every day. And seem delighted to learn all about me. They act like a righteous nation that would never abandon the laws of his God. They ask me to take action on their behalf. Kadang-kadang nama Tuhan mau bunuh orang ini.
pretending they want to be near me. We have fasted before you, they say. Why aren't you impressed? We have been very hard on ourselves and you don't even notice it. Terus undang fitness. Lalu ya Tuhan pengen apa? Di sini dia jawab. Di ayat ke-6. No, this is the kind of fasting I want. Free those who are wrongly employed in prison. Lighten the burden of those who work for you. Yang sama pegawai kita tuh jauh lebih penting aja, jangan nekan pegawai. Let the oppressed go free and remove the chains that bind people. Share your food with the hungry and give shelter to the homeless. Give clothes to those who need them and do not hide from relatives who need your help. Ini puasa sesungguhnya. Ini kata Tuhan. Saya bisa katakan. Bukan belum tentu waktu saudara baca ini dapatnya ini loh. Bisa saja saudara disuruh puasa. Saya nggak mengatakan itu. Makanya saya yang paling penting saya katakan saudara harus cari masing-masing, baca dengan bergabung seperti ini, menemukan. Terus saya tahu. Habis itu nggak saya. Terus saya bilang, Tuhan, emangnya gue mau diapain sih di sini gitu? Aku udah ngalah, udah submit. Aku jadi politik mau ngapain gitu loh. Aku udah berpikir ikut pilkada, udah pakai independen aja deh. Kalau nggak bisa ikut ya sudah, berarti aku bye-bye sampai Oktober saja. Ngapain gue ikut lagi? Berarti Tuhan nggak pengen saya jadi gubernur lagi dong. Kenapa tiba-tiba suruh Pak Jokowi ketemu saya mesti lewat partai, ada partai yang mau supaya tidak jadi harus ikut. Harus saya dapat. Saya dapatnya sangat sederhana sebetulnya. Then you, ini di ayat 12, will be known as a rebuilder of walls and a restorer of home. Lalu saya tulis rumah Pancasila. Ini yang selalu saya sampaikan pada orang. Kalau Ahok bisa terpilih gubernur, ini bangsa ini membuat landasan fondasi. Itulah Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Fondasi dari founding father dari negara ini. Lalu ketika saya bisa jadi bupati di tempat Belitung Timur, ini mulai naik bahkan. Kalau saya di Jakarta bisa terpilih, itu sama saja rumah tembok Pancasila jadi. Kalau satu hari orang minoritas bisa jadi presiden, berarti atapnya jadi. Nah ini yang saya dapatkan, ini dalam rangka untuk membuat rumah Pancasila. Nah tentu banyak sekali yang saya coret gitu ya. Ada juga yang lucu-lucu. Nanti kalau kita cerita sini kurang elok, nanti orang bisa. Ada lucu-lucu gitu loh. Ini lucu-lucu deh. Nanti kapan aku cerita sama Musa sendiri, dia masih ketawa. Musa masih ketawa. Lalu waktu itu Pak Jokowi mau pelantikan, waktu 7 Juli pelantikan menteri di Shuffle 2. So, saya bilang, emangnya gue menteri? Emang gue ini siapa Tuhan? Tuhan jawab saya, you will be called priest of the Lord, minister of our God. Then minister of our God, not a priest. Menteri gitu, minister. Nah ini semua yang menghibur kita. Misalnya juga contoh, saya terakhir bilang begini, wah ini betul-betul bikin malu nih, saya bilang nih, ya kan? Saya mesti ngomong apa ya? Kadang-kadang yang paling menarik, saya diundang tahun 2015, bisa contoh, bicara depan Polda Metro sama Bariskim, semua jenderal, ada perwira. Wah, gue mesti ngomong apa nih? Kita tahu polisi dong, gue ngomong beneran bahaya juga loh. Kita ngomong bener gimana? Tuhan bilang gini, look, I have put my words in your mouth. Today I appoint you to stand up against nation and kingdom. Some you must uproot and tear down, destroy and overthrow. Other you must build up and plant. Tell them everything, bawa lagi, I tell you to say, do not be afraid of them. All I will make you look foolish in front of them, for see today I have made you strong. Maka saya bisa berdiri, sampaikan pidato ini. Tentu waktu kita terbatas, banyak sekali kalau kita mau menggambarkan ini. Tapi saya ingin sekali kita bergumul bersama, saling mendoakan. Tapi sumber kita adalah firman Tuhan. Ya, saya juga bukan promosi untuk beli
Alkitab ini, saya tidak punya saham di Tinder Publisher. Ini saya suka karena di sini disebut the 1 year chronological Bible also has 365 daily reading to help you read the entire Bible chronologically in 1 year. Transition statement to help you understand why some scripture portion appear where they do. Terus yang ketiga, historical dates indicating when the events actually occur. Bawa lagi, a general timeline of major events to give you a clear overview of Israel's history. A scripture index is chronological order to help you find your favorite passage quickly and easily. Dan ini adalah yang New Living Translation. The entire text of the New Living Translation in 365 daily reading arranged in the order the events actually occur. Ini diatur sedemikian rupa. Saya kira itu semua. Tuhan memberkati kita. Saudara semuanya diberkati. Nah, ternyata gubernur kita luar biasa khotbahnya. Walaupun pendeta sempat diserempet-serempet nih. Saudara mau memberkati gubernur kita? Mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada Bapak Gubernur kita. Bapak, terima kasih malam hari ini Engkau sudah mengirim gubernur kami untuk ke tempat ini untuk sharing pengalaman beliau tentang maknanya Alkitab di dalam hidup kami, Bapak. Biarlah Tuhan kesaksian ini boleh menjadi berkat buat kami semua, sehingga kami adalah orang Kristen yang bersandar kepada Alkitab di dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Biarlah Engkau pakai gubernur kami, Tuhan, untuk mentransformasi Jakarta maupun Indonesia, Bapak. Roh hikmat Kau turunkan kepada Bapak Gubernur, Tuhan, di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Berikan dia roh hikmat mengatasi Jakarta bebas kebanjiran, bebas kemacetan, maupun bebas korupsi, Bapak. Pakailah gubernur kami ini, Tuhan, anak-Mu yang sudah Kau pilih untuk melebarkan kerajaan-Mu di atas bumi ini. Biarlah Tuhan, bangsa Jakarta boleh menikmati kekayaan kota Jakarta kembali karena para koruptor dibersihkan, Bapak. Kau lindungi gubernur kami, keluarga besarnya Kau lindungi, Bapak. Kami percaya kemanapun dia pergi, sinar terang-Mu akan terpancar di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terpuji nama-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.